Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tsumma qala aidan wa la talmizu anfusakum wa la tatanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Tsumma qala aidan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah, mari bersyukur selalu kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang senantiasa sayang kepada kita, Tuhan tempat kita mengadu, dan Allah lah segala-galanya, di mana Allah adalah tempat kita kembali. Kita tidaklah kemana-mana, kita sejatinya sedang berjalan menuju Allah. Kita sedang menapaki jalan kematian kita. Doa kita kepada Allah, semoga di dalam perjalanan ini Allah bimbing terus kita berada di dalam ketaatan kepadanya. Allah bimbing kita berada pada jalan yang lurus, sehingga ketika sudah sampai waktunya Allah anugerahkan kepada kita kematian yang husnul khatimah, selamat di dunia dan akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi ini diberikan oleh pengurus, yaitunya tentang rambu halal dan haram. Rambu halal dan haram. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau persoalan halal dan haram barangkali sama-sama lah awak ketahui, ibu bapak. Lah tahu awak manan halal, manan haram. Karena yang haram itulah jelas, yang halal itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan segala sesuatu yang disembelih selain menyebut nama Allah. Ini sudah sangat jelas sekali, ibu bapak. Akan tetapi kita perlu ketahui bahwa para ulama, kita ambil contoh Buya Hamka di dalam buku beliau, kitab beliau Lembaga Hidup, mengutip dari asar yang disampaikan oleh Umar bin Khattab bahwasanya menjadi penting bagi kita untuk mengkonsumsi makanan halal karena akan berpengaruh kepada amalan-amalan kita. Nan awak makan kan menjadi daging deh awak, napa? Nan awak minum menjadi darah. Kalau yang kita makan adalah yang tidak halal, maka perbuatan awak korojo nan awak kako, maka akan cenderung kepada pekerjaan yang dipantang oleh agama awak. Karajo nan indak batu akan cenderung kita akan melaksanakan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada satu penelitian ibu-ibu apa-apa yang diteliti oleh ilmuwan barat seperti daging babi itu. Ternyata jika seseorang mengkonsumsi katakanlah daging babi, kita tahu bahwa DNA babi itu ada unsur-unsurnya kan. Ketika dikonsumsi ternyata secara tidak langsung akan mempengaruhi saraf-saraf yang ada pada diri manusia, sehingga akan cenderung dia melakukan suatu amalan-amalan atau kehidupannya itu yang dia lakukan itu akan dipengaruhi oleh DNA babi tadi. Dan itu yang meneliti adalah orang barat, ibu bapak. Nah, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah, barangkailah kita dari judul halal dan haram tuh kita tengok kondisi kini kok. Ternyata ibu, halal hari ini tidak lagi sekedar makanan dan minuman, tetapi di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 33 2014 itu dikatakan segala produk yang masuk, yang beredar dan diperdagangkan di negara kita sudah wajib halal. Dan kewajiban halal itu dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Manyonan produk tu kini bapak-bapak ibu-ibu indah hanya makanan minuman. Dijelaskan yang produk itu ada dua. Nan pertama barang, nan kedua jasa namanya. Nan barang ko ibu-ibu bapak-bapak terdiri dari makanan, minuman, obat-obatan juga masuk ibu-ibu. Kemudian kosmetik termasuk juga. Produk yang mengalami rekayasa genetika namanya ibu-ibu bapak. Produk kimiawi, biologi, dan juga barang yang digunakan, yang dipakai, yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka semua itu disebut barang yang harus bersertifikat halal. Contohnya kalau barang yang dipakai oleh masyarakat, misalkan hiasan, misalkan seperti galung, kalung, gelang, parfum, pakaian, itu adalah peralatan yang digunakan oleh masyarakat, atau peralatan rumah tangga termasuk seperti kulkas dan lainnya. Itu barang ibu bapak. Yang kedua jasa. Nah ini juga penting. Yang mana macam-macam jasa itu? Yang paling penting pertama adalah jasa penyembelihan. Ini urusannya nanti dengan daging mendaging. Kemudian unggas. Kemudian pengolahannya, penyimpanannya, pengemasannya, distribusinya, penjualannya, dan penyajiannya. Semua itu disebut dengan produk barang dan jasa yang harus bersertifikat halal. Ibu, zaman hari ini kan zaman serba canggih dah. Iyo lai pasti daging yang awak bali, karena rata-rata kan yang awak konsumsi anak-anak awak juga di sekolah jajanannya hari ko kan tak luput daripada ayam dan daging. Ada namanya sosis sebagai kini pak, atau sosis bakar kan itu kan, atau yang lain-lainnya. Awak bali barang ko, kemudian kita olah, kita jual. Lai pasti halal yang awak bali ko ibu bapak, maka tolong kita perhatikan, terlebih kita yang berdagang ibu bapak, kalau kita membuat jajanan yang asalnya itu berasal dari ayam atau daging, pastikan kita membeli
bahan itu halal. Kita harus pastikan halal. Sembelihannya lain tak bercampurnya dengan yang haram. Nah, itu yang menjadi perhatian de awak bersama. Atau terkadang inyolah halal ibu bapak, inyolah halal kok tapi mengalami proses pengolahan, nyolah secara tidak halal. Nah, banyak kini kok ibu bapak. Ada contoh, awak kan kepuasa oleh kona. Biasanya awak akan rajin membeli yang namanya sirup. Nah, ibu besok kalau awak membeli caliak le ada tanda label halal tu. Kalau ndak ada label halal tu berarti dikeragui inyo halal atau haram. Nah, biasanya kalau inyo ndak ada label halal inyo lebih menggoda tu. Kok harago lebih murah, kok raso lebih lama. Perlu kita perhatikan itu bapak-bapak ibu-ibu. Karena hari ini kita punya negara damai-damai saja, tapi kan kita banyak juga orang sebelah sana itu ketika tidak bisa berperang atau mendiskreditkan umat Islam, yuk kita jajah mereka dengan makanan dan minuman yang akan menyebabkan mereka tidak peduli lagi dengan agama mereka. Nah, itu hari ini terjadi ibu-ibu apa-apa. Nah, halal haram jangan kita sepelekan. Ayat yang kita baca tadi jelas ibu apa-apa. Wahai wahai manusia, makanlah dan minumanlah yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Kemudian janganlah kamu mencampur adukkan yang halal dengan yang haram. Karena sebaik-baik seburuk-buruk dosa itu adalah berbuat fasik. Ternyata ibu-ibu apa-apa, kalau awak indak perhatian dengan yang halal, berarti awak akan dekat dengan yang haram. Maka orang yang mengkonsumsi yang haram itu, satu, mereka adalah bagian dari syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang kedua, mereka disebut sebagai orang fasik di dalam Al-Hujurat ayat 11. Nah, jadi awak sumbayang bu, kita lagi ke musaji, kita beribadah kepada Allah, tapi kita tidak memperhatikan yang masuk ke dalam tubuh awak kok, maka bisa jadi kita jatuh ke dalam golongan orang fasik. Kemudian bisa jadi kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan Allah, di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma amrun mustabihat. Yang halal tulah jaleh dek manusianya. Yang haram tu pun juga Allah jaleh dek manusia. Tapi ada di antara keduanya itu sebuah urusan yang disebut dengan urusan syubhat. Apa itu syubhat, Pak, Bu? Adalah sesuatu yang halalnya tidak jelas. Haram pun tidak jelas. Tidak jelas dia haram ataupun halal. La ya'lamuha kasirun minan nas, kata Nabi awak. Inilah persoalan yang manusia banyak yang tidak faham. Banyak manusia yang tidak tahu. Dilanjutkan lagi oleh Nabi kita, famanit taqas syubhat, siapa yang menjauhi syubhat, faqad istabroha lidinihi wa irdih, sesungguhnya dia telah menyelamatkan agama. Apa artinya ibu bapak? Ternyata kalau ada sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, ketika itu dia dinamakan dengan syubhat. Maka kalau ada umat Nabi yang menjauhinya, maka dia telah menyelamatkan agama. Ternyata perkara syubhat lebih dekat kepada keharaman. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari kita, Pak, perkara syubhat tuh. Ibu-ibu apa-apa yang dimuliakan Allah, mohon maaf Pak, Bu, terkadang awak dalam menggalih, ya, kan suku awak berpikir baa cara menarik konsumen awak supaya dagangan awak laris. Tetapi kadang-kadang awak perlu perhatikan ibu-ibu apa-apa, kok magia namo terhadap makanan yang awak galehan tuh
upayakanlah magiah namo dengan namo yang rancak. Jangan beri nama yang dilarang, dibenci oleh Nabi. Kadang ada gay namanya, mohon maaf, mi padeh, tapi dek saking padehnya dia mi narako, ada namanya bu. Atau mi setan pak, ya nak. Ambo indak berang doi ibu apa-apa, tapi coba awak tengok balik. Sabananya niat pedagangku bagus untuk membuat daya tarik pak, supaya tertarik dan penasaran sehingga di Bali dek orang kan gitu pak. Tetapi di dalam surah Al-Hujurat ayat sebaliklah jalih tadi, jangan campur adukkan perkara yang bagus dengan perkara yang buruk. Nah pertanyaannya sekarang, kata-kata neraka, kata-kata setan itu elok atau buruk bapak-bapak ibu-ibu? Nah buruk, bakok buruk, karena Nabi membenci kata-kata itu. Disampaikan di dalam sebuah fatwa tahun 2003 yang lampau lah disampaikan di Majelis Ulama Indonesia. Kata-kata tersebut adalah kata-kata yang berbau kemusyrikan. Berbau kemusyrikan. Awak menggalih barang yang awak jual aku halal ya nak, tapi wahgia namo dengan sesuatu yang buruk, maka kata para ulama, maka statusnya berubah menjadi syubhat. Menjadi syubhat. Sebaiknya dijauhi. Nah ini problem bagi pedagang ini. Nah jarilah nama-nama yang unik tetapi tidak merongrong rambu-rambu yang dipantang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ibu bapak. Perkara syubhat itu seperti itu. Kalau awak cari lo hikmahnya ya nak, cobalah dulu ketika awak zaman-zaman lampu alun barado le do pak, zaman-zaman awak masih ke surau ya nak, ketika lah malam-malam mari itulah lalu awak di rumah bersama-sama badun sanak kakak beradik kan acok sebelum lalu cerita-cerita pak. Kadang kalau lah tiba cerita-cerita yang horor, itu beko atak kalau je le ya nak. Mandanga kato kuntilanak se yo bana marindiang wak zaman dahulu. Ambo marasun waktu ketek-ketek bu. Mandanga kata-kata setan tu se lah lain rasanya. Pulang berjalan kaki surang dari surau tu menuju rumah tu bayangan wa otak tu tadi. Tapi anak-anak kini coba wak tes pak bu di sekolah. Kata-kata kuntilanak, kata-kata setan, kata-kata neraka tu biasa ya. Di anak-anak awak kini pak bu, anak-anak awak di SD, di SMP, cobalah sabik kata-kata biasa ya denyo. Kira-kira bah kok biasa di anak-anak awak kini, karena nyo sering dan dekat di telingonya. Painyo ka balai, painyo ka pasar, painyo ka warung, basobok denyo kata-kata tu. Oh ternyata kalau kata-kata setan tu kayak makanan kironyo, kayak mie kironyo, padeh kironyo. Jadi biasa saja. Maka kalau ini dibiarkan ibu-ibu bapak-bapak, maka akan sangat berpengaruh bagaimana menanamkan keagamaan kepada anak-anak kita. Bahkan kalau nyo tonton lo di HP-nyo, banyak lo kini selebriti yang tak takwi jo narako kan itu nak. Ambo teragak lo ke narako mah penasaran lo ambo. Aduh berapa viral belum lama ini ibu apa-apa. Jadi tontonan kita, kemudian kebiasaan kita itu sudah mempengaruhi bagaimana kita jauh kepada agama. Rasa takut kepada Allah itu tentu akan berkurang. Nah, ibu bapak, oleh karena itu jangan kita berikan nama-nama makanan kita itu dengan nama-nama yang buruk. Dalam hadis disampaikan Sayyidatuna Aisyah saja, nama beliau kan Aisyah. Panggilan tersayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat adalah Jamilah. Jadi Nabi kita sering memanggil istrinya Jamilah, wahai kekasihku yang cantik, itu artinya. Kalau nama biasa diganti dengan panggilan yang baik, maka dalam kaidah hukum adalah ketika nama yang baik diganti dengan yang buruk, maka itu menjadi dilarang. Itu kaidah hukumnya. Baiklah ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah, pada pagi kita jadikan i'tibar bersama ya. Halal dan haram ternyata tidak hanya sekedar makanan dan minuman, juga terkait dengan hal-hal yang lain.
Kalau wak kan ike pinggang atau membawa tas atau membawa barang harian awak peralatan rumah tangga, yo lai indak mengalami proses yang bersinggungan dengan babi, maka itu perlu diperhatikan. Nanti akan ada sertifikat halal yang diatur oleh negara kita, ibu bapak. Jadi bagi kita yang nanti diminta untuk mengurus sertifikat halal, jangan sagan lo ibu bapak, mari kita mengurus sertifikat halal sebagai salah satu langkah menyelamatkan agama kita. Jadi bukan karena yang lain ibu bapak, karena hari ini bercampur saja mana yang halal, mana yang syubhat, mana yang haram. Pergilah kita ke market tuh bu, ke supermarket tuh, tidak seluruhnya pakai sertifikat halal. Kadang awak tidak peduli tuh. Kadang ada bumbu-bumbu atau powder-powder yang menggunakan bahan, ternyata bahan itu tidak ada sertifikat halal. Searching di internet, wah pak bu, cari mereknya, kan ada ingredient kecena, komposisi, carilah bu. Ternyata adalah minyak babi, ternyata adalah lemak babi pak. Banyak seperti itu hari ini ibu bapak. Maka pastikan membeli bahan-bahan makanan, terlebih bumbu-bumbu atau bubuk-bubuk yang sudah bersertifikat halal. Percayalah bu, karena sertifikat halal tuh MUI ada di dalamnya, ulama ada mengkaji di dalamnya, seperti itu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.